Bu Mega itu dipersepsikan semakin konfrontatif dengan Jokowi. Ya, Majalah Tempo misalnya menyatakan bahwa PDIP itu harusnya memang lebih baik konfrontasi apa lebih baik di luar sebagai oposisi dan salah satu langkah awalnya adalah tarik menteri-menterinya dari kabinet Jokowi gitu. Nah, menurut Bang Zulfan ini gimana sebagai orang yang lama berada di PDIP dan dekat dengan Bu Mega ya, tahu Bu Mega lah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ini soal PDIP terkait dengan Jokowi dan terkait dengan Pak Prabowo nih? kalau PDIP itu kan sangat bergantung kepada ketua umum ya, kepada Ibu Mega. Mereka melihat karena Ibu Mega sudah tidak suka kepada Jokowi, tidak senang kepada Jokowi, sebagaimana pernah dialami juga oleh SBY, ya, sampai Ya. sekarang terhadap SBY. Nah, oleh otomatis apa ya kita sebut slagordenya PDIP, ya, itu pasti elit-elitnya itu akan menjadikan Jokowi itu sebagai sasaran tembak. Hmm. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat? Bagaimana meyakinkan eh, seluruh kekuatan politik dan kekuatan sosial misalnya bahwa Jokowi ini nggak benar, Jokowi ini salah, pengkhianat, ya kan, pemborosan, bahwa 10 tahun dia memimpin gagal, Hmm. itu akan dicari terus, gitu. Apakah ini akan berhenti sampai tanggal 20 Oktober ketika eh, ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden dan kemudian sebagai presiden ya, Hmm. bukan lagi sebagai pemenang bukan lagi apa istilahnya itu, bukan Presiden terpilih, bukan presiden lagi elek, ya, bukan presiden elek. elek. Nah, tapi sudah posisinya sudah menjadi presiden definitif. Ya. Nah, dengan demikian, apakah ini akan berhenti Hmm. serangan-serangan terhadap Jokowi, terutama dari PDIP, dari orang-orang yang memang tidak puas kepada Jokowi, termasuk Tempo misalnya, Ya. termasuk Rocky Gerung, misalnya Refli Harun, kalau kita sebut nama ya, itu Ya. kan Ya. Ya. mereka sudah seperti itu kan, banyak lagi yang lain-lain misalnya. Nah ini akan terus melakukan mencari kesalahan-kesalahan Jokowi, sehingga Jokowi ini kira-kira nanti harus diadili lah Hmm. Hmm. dengan berbagai kesalahannya, kan gitu. Nah, PDIP mengharapkan itu akan terus bergulir gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, tapi kan persoalannya kembali lagi kepada sikap presiden yang elected ini kan. Ya. Nanti ketika dia sudah menjadi presiden bagaimana melihat ini. Hmm. Dan kita tahu bahwa bagaimana rakyat bencinya kepada Soeharto. 32 tahun berkuasa terjadi macam-macam. Toh pemerintah pada masa itu mulai dari Habibie, Gus Dur sampai Megawati tidak pernah ada upaya untuk mengadili Soeharto. Hmm. Hmm. Saya waktu itu sebagai pansus ya di pansus BLBI misalnya Hmm. di di DPR tahun 99 2004 kita malah sudah memutuskan Soeharto harus dipanggil untuk bertanggung jawab Hmm. dalam kasus BLBI. Termasuk semua Golkar, semua praksi partai politik setuju. Tapi pada akhirnya kan kita nggak berhasil juga dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kan. Hmm. Nah, jadi saya kira ini langkah-langkah untuk terus mempersoalkan atau ingin mengkriminalisasi ataupun ingin menghukum Jokowi itu, saya kira ada saatnya akan berhenti juga. Hmm. Nah, disinilah saya kira kalau saya yakin Prabowo pasti berupaya untuk membangun rekonsiliasi dari seluruh kekuatan-kekuatan yang berbeda dan bahkan yang konflik. Hmm. Dia bisa mengatakan, apakah kita hanya persoalan perbedaan masa lalu, lalu kita harus ribut terus. Kapan kita mau bangun negara, saya membutuhkan seluruh elemen kekuatan partai politik dan tokoh-tokoh politik untuk kita bersama-sama duduklah kita bangun bangsa ini.
karena situasi semakin berat. Bayangkan kalau perang Timur Tengah ini makin tajam nanti, bagaimana harga minyak? Sekarang aja udah nggak menentu nih, ya. Kemudian nanti akan berkembang lagi Laut Cina Selatan, ya kan? Sekarang kan masih bisa aman, Amerika bisa masih mengontrol, ya. Tetapi ketika nanti Timur Tengah itu meluas, melibatkan hampir semua negara di Timur Tengah dan sisi lainnya ada di perbatasan Afrika, terjadi perang besar, saya kira Amerika nggak bisa lagi mengontrol Laut Cina Selatan. Bisa jadi Cina akan melakukan langkah-langkah menganeksasi lagi Taiwan, Hmm. ya, kemudian menutup Laut Cina Selatan untuk lalu lintas perdagangan untuk Korea dan Jepang. Nah, kita semakin sulit. Kita mau posisinya sebagai apa? Ya. Nah, jadi menurut saya Prabowo memang saya yakinlah dengan pengalaman dia, pengetahuan dia, ya, dia akan dengan leadership yang dia punya, dia bisa mengajak ini semua kita bersatu lah, sudahlah, ya kan? Nah, kemarahan Ibu Mega oke, tapi kan Hmm. oke Ibu Mega tidak bisa bertemu dengan Jokowi, tapi kan bisa Ya. ketemu sama saya, ya kan? Mari Ibu, Ya. mari Pak SBY, Ibu semuanya kita duduk, ya kan? Nah, jadi ini memang menyisirnya pelan-pelan, nggak bisa Hmm. sekaligus. Seperti ide mau bikin apa itu forum mantan presiden itu, Oh, Presidential Club. nah itu nggak bisa. Iya, Ini iya, kan harus pelan-pelan Mas, digiring pelan-pelan, diajak pelan-pelan, sampai akhirnya orang terbuka pikirannya, akhirnya oh ya benar, kita harus sama-sama nih, nggak bisa begini terus. iya, iya. Itu kalau dalam ungkapan Jawa ada ininya Bang, falsafah Jawa itu, mikul dhuwur mendem jero. Nah itu kan Jadi yang yang dipakai Pak Harto juga dulu kan. iya betul, mikul dhuwur mendem jero. Jadi Nah, ya yang lama yang sudah ini dikubur aja, terus kita mengangkat aspek-aspek perbedaan dikubur, yang aspek-aspek persamaan dan cita-cita bersama dijunjung gitu loh, dipikul. Jadi ya, dipukul yang tinggi, terus ditanam yang dalam gitu. Nah, ya, tapi gini Bang, ini menarik nih soal bahwa menurut Bang Zulfan, Pak Prabowo nanti ke depan akan mencari cara untuk apa ya, rekonsiliasi karena agenda begitu banyak di depan dan itu membutuhkan kontribusi semua gitu. Nah, ya, dan kemarin kan Bu Mega ya, kan dalam pidatonya menyatakan bahwa dia hubungannya dengan Pak Jokowi baik-baik aja. Sebenarnya kan masalahnya karena waktu itu Bu Mega pernah menolak soal wacana 3 periode kan, hmm, karena Bu Mega taat hukum gitu. Dia dia bilang begitu. Nah, tetapi kan apa Deddy Sitorus terus orang-orang PDIP itu kan makin gencar gitu apa ya menyerang Jokowi. Mas Hasto apa kan masih masih kencang gitu. Nah, ini sebenarnya dinamika yang terjadi di PDIP ini terhadap Jokowi ya, itu seberapa kan Bang Zulfan bilang ya paling nanti juga berhenti gitu. Ini gimana nih melihatnya nih Bang? itu kan tinggal begini. Nanti PDIP kan juga akan ada kongres, Hmm, akan memilih siapa ketua umum. Kalau nanti ternyata Ibu Mega mengundurkan, tidak bersedia lagi menjadi ketua umum. Ketua umum PDIP itu adalah Puan Maharani. hmm, Nah itu kan lebih mudah berkomunikasi. ya, Orang-orang yang tetap ingin membangun emosi, ya kan selalu ingin menciptakan konflik, berlawanan, bermusuhan. Saya kira akan tersingkir sendiri kalau Puan itu menjadi ketua umum. Bahkan menurut saya, kalau Kongres nanti Ibu Mega juga mau bersedia lagi menjadi ketua umum, maka resistensi terhadap Prabowo hmm, dan terhadap Jokowi itu secara bertahap akan berkurang gitu loh. Akhirnya orang sibuk. Ini kan yang bersuara-bersuara di PDIP sekarang kan anggota DPR, hmm, ya kan? Yang paling kencang kan Deddy Sitorus, ya, Adian misalnya. ya, Adian betul. sekarang sudah mulai turun juga, ya kan? Nah, itu kan nanti mereka udah sibuk lagi di DPR. Mereka akan bertemu dengan Kim. Hmm, Mereka akan ngopi bersama, duduk bersama, jalan bersama, kunjungan kerja ke luar negeri segala macam. Itu udahlah cair semua itu.
dalam Hmm. politik Indonesia itu akan cair semua, Ya, ya. ya kan? Oleh karena itu saya melihat persoalan ini hanya dibatasi pada tanggal 20 Oktober nanti. Hmm. Itu habis itu selesai. Bahkan 1 Oktober mungkin DPR sudah dilantik, ya kan? Nah, kemudian yang lantik DPR nanti kan yang mengesahkan DPR nanti kan bukan Prabowo kan, Ya. Pak Jokowi kan. Oh iya ya. Itu Ya dong, masih dia 1 Oktober Bang ya? Iya, iya, iya. 1 Oktober masih Betul, betul. presiden dia, Ya, ya. ya kan? Banyak dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh Pak Jokowi. Mau tidak mau kan harus diterima. Gimana mau menolak? Kalau kamu mau menolak, berarti mundur dari DPR. Dan itu tidak mungkin kan? Kecil Ya. kemungkinannya. Jadi banyak masih cair ini, ya. Sekarang memang masih masih mengental. Nanti setelah 1 Oktober, 20 Oktober itu saya yakin sekali semuanya mencair. Hmm. Ya. Nah, tinggallah nanti kalau partai politik ini semuanya sudah bisa komunikasi mencair, tinggalkan orang-orang yang tetap di luar seperti Refli Harun, seperti mungkin Rocky Gerung, Jenderal Gatot, mantan Panglima TNI dan kawan-kawan, inilah yang masih bersuara, ya kan? Memang mereka sejak lama bukan hanya persoalan Pilpres. Kawan-kawan ini kan yang sering berkumpul ini, yang oposisi terhadap Jokowi kan berkumpulnya sudah tahunan, udah 5 tahun, Ya, 5 6 tahun, ya kan? Gitu malah sekarang saya lihat mereka meredah. ya, ya, ya. Justru Nah, yang banyak muncul itu kan dari kalangan partai politik kan. dan ini para pendukung Jokowi yang sakit hati. Nah, ya. Mantan 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 Jokower yang kesel gitu sama Jokowi. Itu Ya masih tapi kenceng itu. ya tapi itu Teman-teman kita sebentar. juga. Itu nanti tugasnya Pak Prabowo lah untuk memanggil mereka. Nah, Ya ini kan? Bang, ini saya kembali ke soal ke tadi ya soal berita Tempo, laporan Tempo ya. Narasinya itu kan bahwa PDIP itu lebih baik dengan situasi sekarang betul-betul sadar mengembangkan sebagai oposisi bukan hanya terhadap Jokowi tapi terhadap pemerintahan Prabowo. Eh, Langkah awal tadi itu menarik menteri-menterinya Jokowi yang ada di pemerintahan Jokowi meskipun tinggal sebentar. Terus yang kedua betul-betul mengembangkan oposisi karena kalau tidak seperti itu kata Tempo maka ya kemarahan PDIP ini hanya dianggap sebagai bukan kemarahan yang menciptakan lembaga yang berguna bagi demokrasi, tapi hanya sakit hati karena ada kadernya yang berkhianat gitu, dianggap berkhianat gitu. Jadi kayak sakit hati aja bukan bukan berguna untuk demokrasi gitu. Gimana menurut Bang Zulfan? Dan nanti kan orang juga akan nanti begini Mas. Dia kan sekarang posisinya berada di dalam kemelur kan gitu. Hmm, Nanti ketika dia berada di luar kemelur dia akan pelajari mengapa ya Jokowi dikatakan pengkhianat. hmm, Sebabnya apa? Ya kan? Terus apa yang kesalahan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Jokowi? Kan orang akan merenung juga, ya, kontemplasi. Sekarang kan masa kontemplasinya itu nggak ada, yang ada ya, marah terus. Nanti kalau dia sudah bisa berkontemplasi, makanya dia lihat dari jauh, oh Bu, ternyata Bu Mega memang pernah menyinggung Jokowi si krempeng, kasihanlah, macam-macam yang ah, ah, disampaikan kan. Kemudian misalnya Ganjar membuat keputusan menolak U20. ya, Dan begitu juga Gubernur Bali, dia bukan mengikuti apa, ini kan acara kenegaraan, harusnya kan dia komunikasi dengan presiden, ya kan? Ini bagaimana? Ini PDIP sikapnya seperti ini. Ya kan gitu. ya, Katakanlah Ibu Mega atau siapapun lah elit PDIP bersikap seperti ini, menolak U20. Nah, saya ini gimana Pak sebagai gubernur? Kan harapannya seperti itu. ya. Tapi kan Ganjar dan siapa yang di Bali? Eh, iya lupa Ya, Gubernur ya, Bali juga ya, ya. karena kurang populer kita nggak hafal. Nah, jadi apa? Mereka justru tidak berkomunikasi dengan presiden sebagai aparatur, Hmm, hmm, ya, hmm. yang mereka berada di bawah koordinasi presiden. Nah, harusnya mereka ngomong dulu ke presiden. Ini kan sama sekali tidak tiba-tiba muncul ini. Ya, ya. Nah, ini kan karena apa? Ini kan
pikiran-pikiran, terutama Ganjar, ini menurut saya pikirannya terlalu picik, Hmm. gitu ya. Childish di dalam berpolitik. Hmm. Hmm. Nah, makanya politik itu bukan hanya dilihat elektabilitas, mantan gubernur atau apa, tapi kedewasaan politik itu penting. Ya. Dia kan harusnya bicara dengan Pak Jokowi dong. Ya, tidak mendadak menolak seperti itu. Nah, ini menurut saya satu kesalahan yang dilakukan. Padahal dia tahu Pak Jokowi itu kekeh kepengen dia presiden, Prabowo wakil presiden. Kan Pak Jokowi itu kan punya beberapa opsi. Hmm. Ganjar presiden, Prabowo wakil. Karena waktu itu memang surveinya Prabowo jauh di bawah Ganjar. Ya. Kan gitu. Wajarlah kalau dia diminta menjadi wakil kan gitu. Tiba-tiba kan Prabowo melejit mendekati Ganjar surveinya. Hmm. Ya kan? Hmm. Hmm. Pak Jokowi berpikir, ah, ini kalau gitu Prabowo aja. Begitu Prabowo lebih tinggi dari Ganjar, logik aja kan Ya. elektabilitas. Nah, Prabowo aja presiden, Ganjar wakil. Tapi kan PDIP tidak mau. Ya. Bahkan ada opsi, misalnya kan, bahwa bagaimana kalau Prabowo Puan. Jadi opsi ini kan sekarang begini. Orang pernah bilang, ah kalau Prabowo sama Puan pasti kalah lawan Ganjar, lawan Anies. Karena Puan itu bukan mendorong Prabowo ke atas, tapi malah menarik ke bawah. Hmm. Iya kan? Hmm. Itu kan faktornya kalau Jokowi tidak mendukung Prabowo. Ya. Kalau Jokowi mendukung Prabowo, siapapun wakilnya pasti menang. Gitu loh. Tidak mesti siapa? Gibran. Pokoknya kalau Pak Jokowi legowo mendukung presiden wakil presiden ini secara utuh, Hmm. itu pasti menang. Gitu loh. Apalagi dengan Gibran. Ya. Apalagi kan gitu. Betul, betul. Nah, gitu Mas. Nah, terus ini Bang, ini pertanyaan terakhir nih, terkait soal PDIP. Ini kan kan Ini kaitannya terakhir dengan ini terakhir benar apa enggak? terakhir yang belum tentu terakhir lah pokoknya. Eh, Saya soalnya saya sebagai orang Jawa itu kadang-kadang nggak enak kalau ngajak ngobrol narsum terlalu lama itu saya khawatir dia capek gitu. Jadi saya kasih oh harapan, enggak. saya khawatir saya kasih harapan ini terakhir, tapi nanti nggak ada lagi gitu. Gini Gini Bang, Mas. Gini eh saya kasih tahu dulu filosofinya. Kalau gimana gimana? narasumber itu anggota DPR atau pernah menjadi anggota DPR, diajak Eh, ngomong pasti kuat aja berapa jam. ya udah, berarti berarti belum tentu terakhir. Nah, gini, Ya, tadi kan menarik yang soal Bang Zulfan bilang ya bahwa Bang Zulfan mengatakan bahwa nanti Oktober ketika Prabowo dilantik ini apa kemelut ini kan akan mencair dan ya, eh, pokoknya Prabowo itu rekonsiliatif dan akan lebih dingin lah situasinya. Nah, tapi kan ada narasi yang bilang bahwa nanti ketika Pak Prabowo dilantik, itu kemudian hubungannya dengan Pak Jokowi akan merenggang karena Pak Prabowo sudah nggak butuhkan Jokowi lagi, gitu. Ini narasinya ya. Terus kemudian Prabowo akan menggandeng Megawati, terus kemudian Pak Jokowi diasingkan, gitu. Nah, dengan begitu PDIP akan merapat ke Kim, gitu. Kalau hmm, tidak ada Jokowi, jadi ini eh, Megawati nggak punya masalah dengan Prabowo, masalahnya itu hanya dengan Jokowi. Jadi untuk bisa Prabowo dan Megawati bersatu, Jokowi akan disingkirkan gitu. Menurut Bang Zulfan, skenario semacam itu gimana? ya enggak. Kita kan harus baca dulu tipenya Prabowo orangnya seperti apa. Hmm, Prabowo ini kan orang yang punya karakter. ya, Ya kan, orang punya karakter, orang yang sudah dalam dunia politik sudah matang. Dia tidak akan lakukan itu meninggalkan Jokowi, walaupun dia ada Megawati ataupun PDIP bergabung, enggak. Kamu bergabung silakan aja tanpa syarat dong. hmm, Ya kan tanpa syarat. Masa saya teman baik sama Jokowi, dia termasuk membantu saya, mendukung saya sehingga saya menang jadi presiden. Terus karena kamu masuk, bahkan kamu itu dulu lawan saya, terus saya harus bermusuhan dengan kawan saya. Ya nggak bisa. Kalau mau kita sama-sama. Itu pasti Prabowo mengatakan demikian. ya, ya, Jadi apa ya, hayalan dari banyak pihak
yang mengatakan Prabowo akan konflik dengan Jokowi karena berkepentingan dengan PDP, nggak ada. Apa? Karena begini, untuk apa Prabowo berkonflik dengan Pak Jokowi? Di parlemen udah cukup, Hmm. Kimples, ya kan? Ya. Kabinetnya nanti sudah gemuk dan kuat, didukung oleh semua partai kecuali PDIP. Terus PDIP dalam situasi yang paling minoritas, ya kan? Lalu ingin menegosiasi dengan Prabowo untuk menyingkirkan Jokowi, itu nggak akan terjadi. Hmm. Karena menurut saya hubungan Prabowo dengan Jokowi, Prabowo ini ingat jasa orang. Hmm. Saya ambil contoh, betapa banyak kawan-kawan dia dulu, ya kan, yang saat dia masih di militer, di Kostrad, yang sudah tersingkir, sudah pensiun, sudah apa, kan diajak lagi semua. Artinya apa? Orang ini mengingat jasa kawan, jasa orang. Jadi tidak semudah itu. Kita kadang-kadang mengukur orang itu, mengukur Prabowo dengan kita, dengan dirinya, iya kan? Jadi sehingga wah dengan analisis-analisis itu tidak akan terjadi. Udahlah. Justru kalau saya lihat hubungan pribadi Jokowi dengan Prabowo semakin kental. Walaupun Prabowo akan melakukan revisi-revisi terhadap apa yang sudah direncanakan atau yang sudah dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan revisi. Ini juga mereka bisa ngomong. Bahkan ngajak SBY ngomong nanti bertiga kalau Bu Mega nggak mau. Ini bagaimana? Kan Bapak punya pengalaman sebagai presiden, Bapak juga punya pengalaman. Ya saya punya pendapat seperti ini. Tolong dibantu. Mari kita bicarakan sama-sama. Itu akan terjadi, Mas. Itu Prabowo ya. Hmm. Artinya saya dengan kawan-kawan yang selama ini oposisi terhadap Jokowi, ya, itu sering diundang oleh Prabowo ngobrol dengan mereka. Prabowo ngobrol dengan mereka, saya hadir. Hmm. Itu terjadi di kantor Gerindra misalnya, biasa aja. Dia memang mengajak rekonsiliasi, berpikir sama-sama. Udah capek kita ini, apalagi umur dia ini kan sudah 73, Ya. ya kan? Terus masih berpikir lagi konflik sana konflik sini, nggak ada waktu lah Mas. Hmm. Kecuali kalau dia hanya ketua umum Gerindra, nggak ngurus negara. Ini Ya. ngurus negara kok. Nah, sebenarnya pikiran-pikiran seperti ini juga terbangun dalam diri Mbak Mega ketika Mbak Mega jadi presiden. Hmm. Hmm. Iya kan? Hampir semua partai itu kecuali PKS, semua diajak dalam kabinetnya Mbak Mega. Yusril PBB yang menentang Bu Mega jadi capres, ya kan? Bahkan Hamzah Has yang menyatakan P3 menyatakan tidak sah, tidak halal, haram hukumnya perempuan menjadi presiden. Ya. Mbak Mega bilang, saya mau wakil saya Hamzah Has, bukan SBY, bukan Akbar Tanjung. Hmm. Itu tugas Mbak Mega bilang, saya dengar sendiri. Gitu loh. Nah, jadi kalau yang lingkungan kan mengatakan, oh ini kan dulu Bu begini, haram presiden. Udahlah, katanya mau maju ke depan, kata Bu Mega. Ya. Kita mau Ya. maju ke depan ini. Jangan ada lagi ribut-ribut. Ya kan? Bahkan saat itu kan banyak yang mengharapkan Bu Mega saat jadi presiden tegas dengan anak-anaknya Pak Harto. Tapi kan ternyata enggak. Bu Mega juga lunak ya terhadap dengan keluarga Soeharto gitu. Ya. Jadi artinya kan memang Artinya Bu Mega begini, ketika tidak ada dendam lah, tidak ada balas hmm, dendam. ya, ya, ya. Nah, ini makanya orang harus tahu, jangan harapkan Mbak Mega ini akan terus-terus seperti itu, enggak, ya kan? Nah, ini kan maka saya katakan setelah 20 Oktober itu semuanya, tetapi persoalan secara pribadi mereka nggak mau ketemu apa itu biasa, tapi kalau persoalan bangsa dan kenegaraan mereka sudah clear setelah 20 Oktober itu, Mas. Ya, ya, ya. Ya kan? Oke, terima kasih Bang Zulfan atas obrolannya yang sangat apa ya? Malah justru kita dengan Zoom ini lebih lebih Iya, fokus. iya benar. Ya kan sebenarnya kita kan tadinya mau Bang Zulfan sudah datang ke studio kemarin kan, tapi kan ke Cokro TV maksudnya. Tapi kan karena ada urusan jadi nggak jadi gitu. Jadi akhirnya inilah diselamatkan oleh Zoom.
saya diajak ke tempat lain oleh Nah, Mas Aha, sehingga tidak jadi taping kan gitu. tidak jadi tempe. Oke, terima Oke, kasih Bang Zulfan. ya, Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. oke Mas. Oke, Bang Zulfan. Ya.